Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adai kamalika. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu pada subuh Musholla Nurul Hidayah RT 005 RW 07 Komplek TNI-AD Dirpik Am Cibarusah Asri, yang seluruhnya mohon maaf tanpa disebutkan namanya dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh jamaah yang saya hormati. Yang saya hormati Pak yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa haidakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh, kita tiru akhlak dan ibadahnya, yakni baginda yang mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar menjalankan segala perintah beliau sekaligus menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau dan tetap istiqomah, tetap eksis, tetap komitmen dan konsisten untuk selalu mensiarkan ajaran Islam yang dibawa oleh beliau, sekaligus mengagungkannya dan mempertahankannya. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya. Karena kita sekarang di alam dunia mengaku sebagai umat beliau, tapi kita belum tahu apakah pengakuan kita akan diakui oleh beliau sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita oleh Allah, keluarga kita, saudara kita, keturunan kita semuanya diakui oleh beliau sebagai umatnya, yang mendapatkan syafaat berhikmah dari beliau, juga mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-28 di bulan Syawal 1447 Hijriah. Berarti kalau umpama bulan Syawal sampai tanggal 29, tinggal 1 hari lagi bulan Syawal berlalu. Kalau umpama bulan Syawal bulannya bulan sempurna, bulan penuh 30 hari, berarti bulan Rabiul Awal 32 hari lagi. Artinya kita sudah di ambang pintu memasuki bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan Rabiul Awal. Dan hari ini bertepatan dengan hari yang ke
23 ya, di bulan Agustus 2025. Taklim kita hari ini adalah taklim pertemuan yang ke 637. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang taklim nyampe nomor angka 2000 ya. Mudah-mudahan kira-kira ya. Mudah-mudahan ya. Kalau yang sampai 2 kali taklim di sini gitu. Mudah-mudahan panjang umur semua ya. Tapi jangan terlalu panjang ya. Kasihan nanti. Yang lain sudah mati semua, tinggal kita sendiri ya. Mati gak ada yang terus di nada kita. Para jamaah, baiklah kita awali, kita buka taklim rutin kita pada pagi hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, membaca Ummul Quran. Yang kedua, membaca sholawat walaupun singkat sebagai tanda cinta kita kepada beliau. Dan yang ketiga, mengistiqomahkan bacaan zikir jalalah. Sekaligus membaca suratul Fatihah yang akan kita baca, kita niatkan untuk mendoakan salah seorang jamaah kita yang hari ini tidak hadir, padahal beliau selalu hadir. Bukan. Padahal beliau selalu hadir. Namun hari ini beliau ternyata tidak bisa hadir karena sakitnya kambuh lagi. Ya. Sehingga mengakibatkan beliau tidak bisa memaksakan diri untuk hadir. Padahal beliau hatinya ingin hadir karena memang biasanya beliau selalu hadir. Dimanapun saya ngisi taklim, beliau selalu ikut, selalu ada, selalu hadir. Baik di sini, di Al-Ikhlas, di Al-Barokah Setu, di Miftahus Sa'adah Mudah-Mu'ud, di Citra, dimanapun. Luar biasa. Dan hari ini beliau jasadnya ada di rumahnya, namun ruhnya ada di sini. Pak Jepri, kita doakan ya. Semoga dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah, biiznillah ta'ala wa bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Sultanil Auliya Gausil Aqdam Qutubil Alamin Asyadi Sya'abil Qadir Al-Jailani Qaddasahu Sirah wa bi karamati Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf Resik wa bi karamati Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Saleh bin Muslim Abdul Kabul. Semoga Allah Subhanahu wa taala lekas mengangkat penyakitnya Pak Jepri dan diganti oleh Allah dengan kesehatan yang paripurna, kesehatan yang benar-benar sehat gitu ya. Karena beliau insya Allah akan menggunakan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau lekas sembuh, sehat kembali seperti sedia kala sehingga beliau bisa beraktivitas kembali di dalam kesehariannya dan bisa berkumpul kembali dengan kita di majlis-majlis ilmu. Jadi pembacaan Fatihah ini selain sebagai pembukaan kita juga ditujukan untuk mendoakan beliau Pak Jepri, namanya Pak Agus Jepri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbir lana wa liwalidayna. Kemarin taklim di Sukadami di Karang Selatan, beliau masih bisa memaksakan. Ya, padahal beliau masih sakit. Jalan sama saya, sama Buddha, sama orang Solo, sama yang lain, sama Malik, ya sama Hutan Mamak dan Sultan Mahmud. Taklim bulanan di Karang Selatan di rumah kediaman Ustaz Muhammad Gunawan. Itu hujan-hujanan itu. Pertama berangkat dari rumah saya, baru nyampe Masjid Al-Mujahidin, Kampung Babakan Cibarusah, hujan deras. Akhirnya kita mampir di masjid kurang lebih sekitar 30 menit Pak. 30 menit kemudian baru kita jalan lagi. Baru nyampe sebelum Polsek Serang,
turun hujan lagi, kita mampir lagi kebetulan warung kopi. Alhamdulillah nih, saya juga kopi mau ngopi, itu warungnya, nggak jadi kopinya. Dan situ kurang lebih sekitar 20 menit nunggu hujan reda. 20 menit hujan reda baru jalan lagi. Akhirnya alhamdulillah sampai. Jadi kemarin kita basah-basahan gitu. Akhirnya baju kering di badan, kena angin. Luar biasa Pak Jepri itu, istiqomah luar biasa. Semoga kita semua juga istiqomah dalam kebaikan. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya tinggal menghitung beberapa hari lagi kita umat Islam khususnya di negara kita tercinta Indonesia, umumnya di seluruh dunia, di seantero dunia, di berbagai belahan dunia akan menyambut kedatangan bulan kelahiran manusia yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Bulan kelahiran manusia yang paling agung, diagungkan oleh Allah yang Maha Agung. Bulan kelahiran manusia yang paling mulia akhlaknya, paling luhur akhlaknya, paling tinggi harkat martabat derajatnya, karena beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah yang Maha Tinggi. Bahkan beliau oleh Allah dijadikan figur, dijadikan pola untuk dicontoh akhlaknya oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Sampai-sampai dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 3 ayat 21 surah 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad, ini lamnya lam taukid, penguat kalimat. Kodnya kod harfiah, kana fi'il madhi. Menurut disiplin ilmu nahwu, ketika kod harfiah masuk pada fi'il madhi itu mengandung makna litahqiq, menyatakan, menegaskan kesungguh-sungguhan. Jadi di dalamnya sedikit pun tidak ada indikasi kebohongan. Lakod sungguh benar-benar karena telah ada. Tapi kalau kode harfiahnya masuknya pada fi'il mudhari itu mengandung makna litaklil, yang secara umum diartikan kadang-kadang, seperti kod yakumu jaidun. Nah itu kodnya litaklil, mengandung arti kadang-kadang. Di kod yakumu jaidun artinya kadang-kadang jaid berdiri, kadang-kadang jaid duduk gitu. Karena itu kode harfiahnya masuk kepada fi'il madhi. Tapi ketika kode harfiah masuk fi'il madhi seperti laqad kana atau seperti qad qamati shalah, nah itu mengandung makna litahqiq, penegasan. Qad qamati shalah, sungguh sholat akan didirikan, maka seluruh jamaah yang ada dalam masjid ketika mendengar ucapan qad qamati shalah harus sudah berdiri, jangan duduk baik, langsung maju ke depan, bikin barisan sholat yang rapi, yang lurus, yang rapat. Nah, begitu. Dan barisan sholat yang terbaik kata Nabi, barisan pertama. Barisan pertama jauh lebih baik dari barisan kedua. Barisan kedua jauh lebih baik daripada barisan ketiga. Barisan ketiga jauh lebih baik daripada barisan keempat, dan seterusnya begitu. Dan seburuk-buruknya barisan sholat dalam jamaah, barisan yang paling belakang. Makanya berlomba-lomba untuk datang lebih awal supaya kita berada di barisan paling depan. Ini pengen depan tapi datangnya belakangan, gimana sih? Musir-musir orang lagi. Nggak bisa. Walaupun kita pangkatnya apa, nggak bisa musir orang di masjid. Pokoknya siapa yang datang dulu ya itu yang di depan gitu. Ini rumah Allah, ini bukan istana negara. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita mau baca pakai udah ya? Selawat? Belum. Jika belum ya. Baik para jamaah, bisa langsung ke situ ya. Nggak tahu saya juga nggak ngerti, tahu sudah ada. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita bersolawat sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun singkat ya. Kalau apa ya?
Ihsanuka al-Karim ya Hanan ya Hanan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa a'azakumullah wa a'azakumullah. Paman ahabba ayyanala ru'yatan nabiyyi alaihi salatu wassalam fal yuhibbuhu hubban syadidan wa alamatul hubbi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ita'atu fi sunnatihi saniyah. Di sini dijelaskan paman maka barang siapa atau siapa saja. Jadi man ini kalimat yang menunjukkan makna am, makna umum. Jadi siapa saja atau barang siapa, siapapun lah. Ahabba yang benar-benar ingin, ayyanala memperoleh atau mendapatkan ru'yatan Nabi alaihi salatu wassalam, perjumpaan, pertemuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa, siapapun, siapa saja yang ingin dapat berjumpa, yang benar-benar ingin bertemu, kangen, rindu, ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal yuhibbuhu, maka hendaklah ia benar-benar mencintai Rasulullah. Jadi cintanya jangan setengah-setengah. Jadi full lap. Cintanya kita full. Cinta kalau perlu jangan 100%, 1.000.000% kalau perlu. Fal yuhibbuhu, maka hendaklah ia benar-benar mencintai Rasulullah. Saking cintanya sampai sama Rasulullah, sampai ia rela mengorbankan nyawanya untuk keselamatan Rasulullah. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dan para sahabat yang lainnya. Mereka rela mengorbankan nyawanya demi membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka rela menghabiskan hartanya untuk membuktikan, untuk memanifestasikan, merealisasikan kecintaannya kepada Rasulullah. Nah, kita belum sampai situ, kita dipinta sedekah aja mikir-mikir dulu. Padahal untuk memperingati Maulid Nabi, mikir-mikir dulu kita belum sampai, kita masih jauh. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan walaupun demikian kita oleh Allah nanti di hari kiamat dimasukkan ke dalam rombongan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Walaupun umpama kita berada di barisan paling belakang, gak apa-apa. Yang penting masuk rombongan mereka lah. Karena orang-orang yang dicintai Rasulullah, orang-orang yang benar-benar mencintai Rasulullah, dan ia benar-benar sudah punya bukti kecintaannya kepada Rasulullah, mempunyai bukti yang kuat, yang akurat kecintaannya kepada Rasulullah, dan cintanya oleh Rasulullah diterima, maka dia berhak mendapatkan kecintaan Rasulullah. Dan orang kalau sudah mendapatkan kecintaan Rasulullah, pasti mendapatkan kecintaan Allah. Pasti itu. Dan orang kalau sudah mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya, yang pertama, ia seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah. Yuk kita lihat Al-Quran surat 3 Ali Imran 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, jika ada kalian benar-benar cinta kepada Allah,
maka ikuti aku. Di salah satu cara untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah dengan cara mengikuti ajaran Rasulullah, mengamalkan ajaran Rasulullah, mengamalkan sunnah beliau sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Allah. Bohong orang aku cinta kepada Allah tapi meninggalkan sunnah Rasulullah, bohong itu, bohong. Nah, fattabi'uni kata Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian sebanyak apapun oleh Allah, didelete, dihapus bersih. Masya Allah. Kalau kita mengikuti Rasulullah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi barang siapa yang benar-benar ingin berjumpa dengan Rasulullah, baik sekarang di dunia melalui mimpi maupun nanti di hari kiamat di padang mahsyar kita ketemu Rasul, atau nanti di dalam surga kita berjumpa Rasul, bahkan menemani Rasul dalam surga, barang siapa yang ingin seperti ini, fal yuhibbuhu, maka hendaklah ia benar-benar mencintai Rasulullah dan selalu berusaha untuk membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubban sadidan, dengan kecintaan yang menggebu-gebu, dengan kecintaan yang amat sangat luar biasa, seperti halnya para sahabat Nabi, di antaranya Sauban itu salah seorang sahabat Nabi yang sangat amat luar biasa kecintaannya kepada Nabi. Kalau umpama satu hari saja Sauban tidak bertemu dengan Rasulullah, dia nggak mau makan, nggak bisa makan dia. Akhirnya badannya kurus sekali karena rindu ingin bertemu Rasulullah. Itu Sauban. Kita mah nggak sampai begitu ya. Kita badan mata gede ya. Masya Allah. Sauban nggak ketemu Rasulullah, nggak mau makan, nggak bisa tidur, rindu ingin ketemu Rasulullah. Luar biasa, Masya Allah. Makanya ada doa tuh yang tadi saya baca setelah sholat. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa ghurabatahu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rezeki di dunia bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah al-Munawwarah, dan di akhirat kami bisa memperoleh syafaat beliau, dan di surga kami bisa melihat indahnya wajah beliau dan bisa berkumpul dengan beliau dalam surga. Itu doa itu. Cuma doa ini harus diawali dengan shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa ghurabatahu. Jadi hubban sadidan, kecintaannya kepada Rasulullah itu sadidan, amat sangat luar biasa, menggebu-gebu seperti Sauban tadi. Wa alamatul hubbi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan alamatnya, cirinya, tandanya orang yang benar-benar cinta sama Rasulullah adalah diantaranya al-ita'atu fi sunnatihi saniyah. Dia mengikuti sunnah Rasulullah yang mulia. Segala sunnah Rasulullah yang ia ketahui, dia amalkan. Itu ciri orang yang benar-benar cinta sama Rasul. Kadang-kadang kita tahu sunnah Rasulullah dan kita mengaku cinta beliau, tapi nggak mau melakukan sunnahnya. Nah, ini dipertanyakan kecintaannya. Rasulullah tahu persis siapa di antara umatnya yang benar-benar cinta sama beliau. Rasulullah tahu persis. Walaupun beliau udah wafat, beliau tahu persis. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu di antara tandanya, cirinya orang yang benar-benar cinta sama Rasulullah, selalu merindukan keindahan wajah Rasulullah, selalu ingin bertemu dengan Rasulullah, ingin berjumpa dengan beliau. Salah satu di antara tandanya adalah al-ita'atu fi sunnatihi saniyah.
dia mengikuti, mentaati, mengamalkan, menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Contoh, salah satu di antara sunnah Rasulullah yang paling populer dan diketahui oleh seluruh umat Islam di dunia adalah beliau senantiasa melaksanakan sholat di awal waktu, nggak pernah terlambat. Nah, kita ini saja belum bisa, baru satu, apalagi yang lainnya. Kita kadang-kadang sholat sengaja mengakhirkan diri, menangguhkan diri, nanti saja, nanti saja, nanti saja. Seakan-akan sholat itu sama kita dianggap tidak penting. Padahal Masya Allah, ada jaminan orang yang selalu melaksanakan sholat di awal waktu berjamaah, dijamin hidupnya bahagia di akhirat. Bahkan dia akan dipersilakan masuk surga. Masya Allah. Kan Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling afdal, yang paling utama, yang paling istimewa? Beliau jawabannya 3, cuma di antaranya jawaban beliau yang pertama adalah as-sholatu fi awali waktiha, mengerjakan sholat di awal waktu dengan berjamaah. Barang siapa yang mengistiqomahkan sunnah Rasulullah ini, yaitu selalu berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk mengerjakan sholat fardu 5 waktu di awal waktu dengan berjamaah, dia mendapatkan jaminan badannya, tubuhnya oleh Allah diselamatkan dari sentuhan api neraka. Allah yang akan menyelamatkan nanti, nggak akan tersentuh api neraka. Tanjuk min ajabin, oleh Allah diselamatkan dari ajab Allah nanti di alam kubur, di hari kiamat, di alam akhirat. Nah, itu baru satu. Belum yang lainnya masih banyak sunnah Rasul. Bersiwak sebelum sholat. Bersiwak sebelum sholat itu lebih afdal, lebih utama daripada melaksanakan sholat 70 rakaat tanpa bersiwak. Ini pun kita banyak meninggalkan, termasuk saya. Iya kan ya? Tadi pada bersiwak dulu enggak? Enggak kan? Padahal siwak harganya cuma berapa? Cuma 3.000. HP 4 juta kebeli kita. Siwak 3.000 nggak kebeli kita. Padahal itu untuk membuktikan kecintaan kita sama Rasul. HP untuk membuktikan, bukan untuk membuktikan kecintaan kita sama Rasul. Siwak untuk membuktikan kecintaan kita sama Rasul. Sebagai tanda Rasulullah suka bersiwak. Biasanya orang yang cinta kepada seseorang, dia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang dia cintai itu. Ya, kalau kita cinta sama beliau, ya ikuti kelakuan beliau. Di antaranya bersiwak. Kalau nggak ada siwak, ya pakai sorban lah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan salah satu di antara fadilah bersiwak, orang yang istiqomah membiasakan bersiwak sebelum sholat, sebelum baca Quran, sebelum tidur, ketika mau menerima tamu, ketika mau taklim, mau hadir di masjid bersiwak. Itu salah satu di antara fadilahnya. Ketika ia sakaratul maut, oleh Allah akan dimudahkan sakaratul mautnya, dimudahkan jatuh nyawanya. Itu salah satu fadilah bersiwak. Asal didawamkan, asal diistiqomahkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa konsekuensi orang yang mengaku benar-benar cinta sama Rasulullah, selain dia mengamalkan, melaksanakan, mengikuti sunnah Rasulullah, juga konsekuensinya adalah dia harus mengikuti sunnah para sahabat Rasulullah. Karena sunnah itu ada 2, ada sunnah Rasul, ada sunnah para sahabat. Kalau kita benar-benar ngaku cinta sama Rasulullah, selain kita mengamalkan sunnah Rasul, juga konsekuensinya adalah kita harus mau mengamalkan sunnah para sahabat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah memerintahkan, beliau bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyina min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Artinya, wajib atas kalian mengikuti sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnah para sahabat al-khulafa'ur rasyidin setelah wafatku.
Berpegang teguhlah kalian kepada kedua sunnah tersebut. Gigitlah kedua sunnah tersebut dengan gigi gerahammu. Meskipun gigi gerahammu harus copot, pertahankan itu sunnahku dan sunnah para sahabat. Ini kadang-kadang kita ngaku paling sunnah banget. Oh, saya ahlu sunnah, saya mengikuti saudara, tapi sunnah para sahabat ditinggalkan. Ngakunya ahlu sunnah wal jamaah, tapi tarawihnya 8. Para ulama yang komitmen konsisten mengamalkan sunnah Rasul dan para sahabatnya, nggak ada yang tarawihnya 8, 20 semuanya. Lihat di zaman Khalifah Umar bin Khattab, sahabat semuanya tarawihnya 20, nggak ada yang 8. Di zaman siapa? Utsman bin Affan, di zaman Sayyidina Ali sampai sekarang. Nah, itu sunnah para sahabat. Jadi konsekuensinya kalau kita mencintai sunnah Rasul, ya konsekuensinya kita juga harus mencintai sunnah para sahabatnya. Karena para sahabat itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Dan apapun yang dilakukan oleh para sahabat itu berdasarkan yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena para sahabat itu tahu persis Rasulullah sholatnya seperti apa, bagaimana akhlaknya, tahu persis kesehariannya. Karena mereka para sahabat hidup satu zaman, satu kurun, satu masa bersama Rasulullah. Bahkan para sahabat ikut berjuang perang bersama Rasulullah dalam perang Uhud, perang Badar dan sebagainya. Kita nggak ikut perang sama Rasulullah. Masya Allah. Makanya kita jangan nanti sunnah para sahabat. Bohong orang yang pencinta sunnah Rasul kalau meninggalkan sunnah para sahabat, bohong. Dan terakhir, ini hadis dari Siti Aisyah. Siti Aisyah pernah mengatakan yang bersumber dari Rasul tentunya, karena Siti Aisyah itu istrinya Rasulullah. Jadi setiap kali Rasulullah bersabda, Siti Aisyah hafal itu sabda Rasul, dihafalkan jadi hadis. Dan Siti Aisyah itu banyak menghafal hadis Nabi. Ya, namanya istrinya mah tahu persis lah Rasulullah. Coba bapak-bapak yang tahu persis tentang bapak siapa coba? Selain diri bapak. Ayo, jawab jujur. Yang tahu persis tentang diri bapak, bahkan sampai dalamannya tahu persis. Selain diri bapak siapa coba? Istri. Siti Aisyah tahu persis Rasulullah akhlaknya seperti apa, tahajudnya bagaimana, ibadahnya seperti apa, tahu persis. Bahkan beliau tahu apa yang disampaikan Rasul. Nah, Siti Aisyah berdasarkan hadis dari Nabi, beliau mengatakan, man ahabban nabiyya alaihi salatu wassalam, barang siapa yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksara minas salati alaihi, pasti ia akan memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Jadi sebagai tanda, sebagai ciri cinta kita kepada Rasulullah, kita memperbanyak sholawat sama beliau. Tapi ini baru tanda, belum bukti. Memperbanyak baca sholawat enggak jadi bukti cinta kita sama Nabi. Bukti cinta kita sama Nabi lebih dari itu. Korbankan nyawa untuk membela Nabi, baru itu bukti. Korbankan harta untuk agama Nabi, baru itu bukti. Kalau memperbanyak sholawat kepada beliau belum jadi bukti. Ini hanya baru jadi tanda. Oke lah. Kalau umpama kita belum mampu membuktikan kecintaan kita sama Rasulullah, minimal paling tidak kita punya tanda-tanda cinta kepada Rasulullah, yaitu memperbanyak membaca sholawat. Begitu. Bapak nih, kalau umpama istri bapak hari libur ngajak ke mall atau ngajak piknik jalan-jalan, sementara Nabi memerintahkan hari 500 minggu ada pengajian, bapak mau nurut sama itu sama Nabi? Mau ke mall atau mau ke pengajian? Kira-kira? Pengajian. Oh, itu bapak viral ada istrinya aku. Pasti ke pengajian lah. Udah gitu istri cantik, merayu lagi. Udah gitu nakut-nakutin. Pokoknya kalau bapak nggak mau nganter saya, udah nggak dikasih sama saya. Udah nurut. Baru nggak dikasih itu udah nurut. Kalah cinta kita. Masya Allah. Kita belum bisa membuktikan kecintaan kita sama itu. Baru bisa melaksanakan tanda-tanda yang itu rumpul. Nah, kemudian wal samrotu, dan samrohnya kita memperbanyak membaca sholawat kepada
kepada Nabi, samroh itu buah. Kalau kita nanam pohon kelapa, pasti ada buahnya. Dan salah satu di antara maksud tujuan seseorang menanam pohon kelapa yang dituju adalah buah kelapa. Orang nanam durian tujuannya ingin dapat durian, bukan dapat batang duriannya, bukan dapat daunnya. Orang nanam semangka yang dia tuju ingin dapat semangka. Nah, kita banyak bersolawat sama Nabi itu ada buahnya. Nah, yang kita tuju buahnya. Cuma sholawat sebagai wasilah untuk mendapatkan buah itu. Kita nanam durian sebagai wasilah untuk mendapatkan durian itu. Sama kita bersolawat sama Nabi sebagai wasilah untuk mendapatkan buah dari sholawat yang kita baca kepada Nabi sebagai tanda cinta kita kepada Nabi. Apa buahnya sholawat? Wasamrotuhu al-rusulu ila syafaatihi. Buahnya bersolawat, kita akan sampai mendapatkan syafaat Rasul di hari kiamat. Siapapun pasti, orang kalau akalnya sehat, ketika ditanya ente pengen syafaat Nabi gak di hari kiamat, kalau dia akalnya sehat pasti jawabannya pengen banget. Kalau umpama menjawab tidak perlu, itu orang nggak waras akalnya. Seluruh manusia di dunia, dari mulai umatnya Nabi Adam sampai umat terakhir, sampai datang hari kiamat, setelah malaikat Israfil meniup sangkala yang kedua sebagai tanda bahwa manusia dibangkitkan kembali, lalu kemudian mereka dihalau oleh Allah ke padang mahsyar, digiring ke padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar ribuan tahun untuk dihisab amalnya. Di situ panas luar biasa, tidak menemukan makanan. Di situ kita perlu syafaat semua manusia. Hanya Rasulullah yang dalam diri syafaat, karena dia sudah mendapatkan izin dari Allah. Masya Allah, panas ribuan tahun lapar, ingin selamat dari azab di hari kiamat. Pasti manusia di hari kiamat butuh syafaat Rasul. Walaupun umpama sekarang di dunia mengatakan saya tidak perlu syafaat, silakan. Tapi nanti di hari kiamat pasti dia butuh. Nah, buah dari kita banyak memperbanyak sholawat adalah mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain dia akan dekat bertemu dengan Rasul. Karena kata beliau, inna awlan nasidi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya manusia yang mendapatkan keistimewaanku, diistimewakan di hari kiamat bisa duduk denganku, mendapatkan keutamaan adalah aksaruhum alayya sholatan. Mereka yang paling terbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasul, nanti di hari kiamat siapa sih yang paling dekat bersama engkau? Apakah istri-istrimu? Apakah anak-anakmu? Tidak, kata beliau. Siapapun akan bisa dekat denganku, asal dia terbanyak bersolawat kepadaku. Kalau kita bukan keluarganya, bukan istrinya, bukan anaknya, tapi insya Allah tidak punya kemungkinan nanti akan didekatkan kita oleh Allah bersama Rasulullah, asal kita jangan lupa terus bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya puluh qoriban minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaumul qiyamah. Ia akan sangat dekat dengan Nabi, jaraknya di hari kiamat. Alhamdulillah. Terus tidak kita basahi dengan bersolawat daripada kita menggunjing orang lain, menjelek-jelekan tetangga kita dengan bersolawat. Ada buahnya. Menjelekan orang lain ujungnya jadi keributan, jadi dosa, gak ada manfaatnya. Kira-kira setuju nggak? Setuju kan ya? Para jamaah yang terakhir ini yang terakhir banget ya. Kemudian wasuh batin pidana, buahnya, samrohnya, kita banyak bersolawat kepada Rasulullah. Selain kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat, adalah wasuh batin pidana. Kita akan menemani beliau nanti di surga. Kira-kira kalau saya umpama sekarang mengajukan pertanyaan nih, kira-kira Bapak milih yang mana nih? Bapak apakah milih mau menemani Fir'aun di neraka atau mau menemani Nabi Muhammad di surga? Kira-kira pilihannya mana? Ya pasti kita milih menemani Rasulullah di surga lah. Ngapain nemenin Fir'aun di neraka? Nemenin Abu Jahal di neraka, Abu Lahab, Bahwani di dekut kafir, nemenin orang-orang kafir di neraka. Ini neraka enak gitu. Ya pasti kita milih ingin menemani Rasul di dalam surga. Kita nih kalau walaupun umpama kita oleh Allah dimasukkan ke surga, belum tentu bisa ketemu Rasul di surga. Kayak
nih, kita sama-sama di dunia dengan Habib Rizik, tapi belum tentu kita bisa ketemu beliau. Ada di sini yang sering ketemu Habib Rizik? Jarang. Saya seumur hidup ketemu beliau baru sekali. Dicium kening saya sama beliau langsung itu. Dicium kening saya sama Habib Rizik langsung. Dan didoakan saya. Enggak bohong saya demi Allah. Banyak saksinya. Baru sekali itu. Usia saya sudah 58 tahun, saya kelahiran 67. Hidup selama 58 tahun baru sekali ketemu Habib Rizik. Langsung dicium kening saya. Apalagi nanti ingin ketemu Rasul di surga. Tapi mudah-mudahan kita ketemu sama beliau. Oh, ini Rasul kami yang selama ini kami amalkan ajarannya, yang selama ini kami sholat diperintahkan oleh beliau. Oh, ini wajahnya indah. Sampai-sampai ibadah seperti bulan purnama, indah wajahnya. Katanya Nabi Yusuf datang, kalah sama Nabi Muhammad kegantengannya, enggak seberapa. Nabi Yusuf masih bisa dilihat wajahnya, Rasulullah bercahaya wajahnya. Para sahabat kalau di depan Rasulullah, mereka enggak berani menatap wajah Rasul, mereka tunduk semua. Kita kadang-kadang sama guru melototin, Masya Allah, gak punya adab. Ngomong sama guru melotot, gak punya adab. Itu gak boleh itu. Bisa tersinggung gurunya. Walaupun gurunya gak marah, itu gak punya adab. Sama para sahabat itu sangat beradab sama Rasulullah, punya adab. Akhlaknya dijaga sama Rasul. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain mendapatkan syafaat, juga akan menemani Rasulullah di dalam surga. Itu salah satu di antara buahnya kita banyak bersolawat